Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sandra Ulina Siregar dari kelas 13 SI2 dengan NIM 12S18036. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan integration process pada Odoo. Laporan ini berdasarkan dua studi kasus. Studi kasus yang pertama adalah PT Sandra Ulina akan menetapkan integration process pada Odoo, di mana PT Rocky Mountain Bike atau RMB akan membeli 800 t-shirt dari PT Sandra Ulina, di mana PT Sandra Ulina memiliki dua plan, yaitu San Diego Plan dan Miami Plan. San Diego Plan memiliki stok baju 200 lembar dengan harga masing-masing $15,43. Kemudian Miami Plan memiliki stok baju 1.500 lembar dengan harga masing-masing $15,25. Selanjutnya, PT Sandra Ulina memilih San Diego Plan untuk pengiriman produk tersebut kepada PT Rocky Mountain Bike. Hal ini dikarenakan stok baju pada San Diego Plan kurang, maka PT Sandra Ulina melakukan proses procurement dengan vendor SPY, di mana cost-nya adalah $14,95 per t-shirt atau baju. Setelah jumlah produk sesuai dengan permintaan customer, maka PT Sandra Ulina akan mengirimkan produk tersebut kepada customer dan melampirkan laporan keuangan. Maka, langkah pertama yang akan dilakukan adalah mengakses website Odoo. Di sini saya menggunakan Odoo Online karena agar dapat mengakses modul accounting. Ketik odoo.com, maka akan menampilkan website Odoo, lalu klik Try It Free. Kemudian di sini kita akan memilih modul yang akan kita gunakan. Pada berdasarkan studi kasus tadi, saya akan menggunakan modul Purchase, Inventory, Manufacturing, Sales, dan Accounting. Setelah itu, klik Continue. Maka akan menampilkan form berikut, lalu kita akan mengisi nama depan dan nama belakang, email, nama company, misalnya PT Sandra Ulina, nomor HP, country, bahasa, kemudian jumlah company size-nya, lalu primary interest-nya. Lalu klik Start Now. Dikarenakan saya sudah membuat akun Odoo sebelumnya, jadi jika nanti diklik Start Now akan menampilkan tampilan seperti berikut. Jadi Odoo ini bersifat trial, maka database-nya itu dalam 4 jam akan hilang jika tidak diaktifasi melalui Gmail. Maka yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengecek email tadi. Tadi kita mendaftar dengan email yang ini. Jadi kita akan membuka email tersebut untuk melakukan aktivasi database. Nah, jika diklik button ini, maka database akan langsung diaktifasi dan akan teralihkan ke halaman berikut. Dan di sini akan ada keterangan trial kita berlaku masih bisa digunakan sampai berapa hari lagi. Setelah itu, kita akan melakukan tahapan selanjutnya. Yang pertama, create company. Jadi misalnya jika ingin membuat company baru, dapat diakses melalui setting, users and company, lalu pilih company. Misalnya di sini saya sudah membuat 2 company. Jika Anda ingin membuat company baru, klik create, lalu mengetik company name-nya, alamat, dan juga data-data yang diperlukan lainnya. Di sini dapat memilih mata uangnya juga, misalnya US dollar atau yang lainnya, lalu klik save. Selanjutnya kita akan melakukan pembuatan warehouse atau plan. Sesuai studi kasus tadi, ada 2 warehouse, yaitu San Diego dan Miami. Jadi
pada inventory, dashboard, inventory, kemudian configuration, lalu warehouse. Nah, di sini saya sudah membuatnya sebelumnya, tapi kita akan membuat yang baru. Saya akan membuat warehouse baru dengan surname SD36 karena name saya 36. Dan berikut merupakan tampilan warehouse yang sudah dibuat. Selanjutnya jika ingin membuat warehouse baru lagi, company-nya PT Sandraulina, lalu di save. Maka dapat dilihat bahwa dua warehouse tadi, San Diego dan Miami, sudah berhasil dibuat. Selanjutnya saya akan create bank account. Kembali lagi ke dashboard melalui accounting. Kemudian configuration, lalu add bank account. Pilih create it. Lalu masukkan account number-nya. Misalnya sini saya akan membuat bank SI. Sudah berhasil. Dapat dilihat bahwa sudah ada dua pilihan bank yang tersedia. Ini bank yang tadi dibuat, dan ini bank yang sudah saya buat sebelumnya. Selanjutnya, saya akan membuat produk. Menambahkan produk melalui modul inventory. Selanjutnya pada products, pilih products. Sini saya akan menambahkan t-shirt pada plan San Diego dan plan Miami. Produk baru. SD atau San Diego. Maaf, saya lupa mencantumkan pada studi kasus. Selanjutnya, cost-nya adalah 15,43. Sudah selesai. Klik save. Lalu update quantity-nya. Kita masukkan jumlah stok awal di lokasinya. Ini tadi namanya SD36, nama warehouse-nya, short name warehouse-nya. Quantity-nya 200 lembar. Maka quantity barang sudah dimasukkan. Untuk dicek, kita dapat mengeceknya kembali melalui produk. Ini yang tadi t-shirt San Diego dengan produk on hand-nya ada 200 unit. Selanjutnya kita akan membuat produk t-shirt lagi untuk Miami plan. Sales price-nya 30 dengan cost 15,25. Klik save.
Lalu update quantity. Location-nya, masukkan nama warehouse-nya M36. On hand quantity-nya ada 1500 lembar. Maka jumlah produk sudah terupdate. Dapat dilihat pada layar saya, t-shirt di Miami sudah 1500, San Diego ini sudah 200. Langkah selanjutnya kita akan membuat customer kita. Jadi melalui dashboard, klik modul sales, order, kemudian customer. Di sini sudah ada nama customernya Rocky Mountain Bikes, tapi kita akan membuat lagi 15S1 36 aja. Masukkan company address-nya. Kemudian klik save. Maka customer kita sudah berhasil dibuat. Setelah customer berhasil dibuat, maka langkah selanjutnya adalah pembuatan vendor. Jadi kita kembali ke dashboard. Untuk pembuatan vendor, pilih modul purchase. Lalu order vendor. Jadi di sini sudah terdapat nama vendor yaitu Spiger, tapi kita akan membuat baru lagi melalui create. Kemudian akan memasukkan nomor HP-nya misalnya. Lalu save. Sebelumnya mungkin kita bisa menambahkan alamatnya misalnya. Berikut merupakan vendor yang telah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan melakukan proses sales and distribution pada 800 t-shirt melalui dashboard. Kemudian pilih sales order. Pilih modul sales. Klik button create. Jadi berdasarkan studi kasus yang pertama, maka nama customernya adalah 036 Rocky Mountain Bikes. Dengan produk yang akan dibeli adalah t-shirt dari San Diego, t-shirt SD, dengan quantity sebanyak 800 buah. Expiration-nya kita buat tanggal hari ini. Payment terms-nya misalnya 15 hari. Lalu kemudian other info-nya diubah warehouse-nya menjadi San Diego dan klik save. Setelah diklik save, klik send by email untuk mengirimkan email. Misalnya ke sini, email saja. Save, lalu klik send. Maka pihak Rocky Mountain Bikes akan menerima email dari Odo. Berikut merupakan tampilan
email yang sudah diterima. Setelah sales order browser dibuat dan juga quotation sudah dikirim, klik confirm. Selanjutnya akan melakukan delivery terlebih dahulu. Yang pertama, cek availability-nya terlebih dahulu. Tidak dapat divalidate karena produknya hanya ada 200. Jadi, yang perlu dilakukan sekarang adalah proses procurement, yaitu pengadaan sebanyak 600 produk ke dalam warehouse San Diego. Melalui modul purchase, klik button create, kemudian isi nama vendornya, dari mana kita akan mengadakan produk tersebut, lalu produknya yang akan diadakan apa, dessert San Diego, sebanyak 600. Pajaknya tidak ada. Cost-nya adalah 14,95. Selanjutnya, jangan lupa untuk other information-nya, pilih deliver to warehouse yang mau dituju. Deliver to San Diego, agar barangnya masuk ke dalam warehouse San Diego. Dengan atas nama company PT Sandraulina. Setelah selesai, klik save. Lalu send by email. Setelah itu confirm order. Maka statusnya akan berubah menjadi purchase order. Dan tadi sudah dikirim, jadi RFQ send-nya menjadi purchase order. Jika produk tersebut sudah diterima, maka dapat diklik button receive product. Lalu dikatakan bahwa transfer sudah dibuat, lalu klik validate, apply. Statusnya berubah menjadi done sebanyak 600 buah. Untuk memastikannya, kita dapat kembali ke dashboard, lalu ke modul inventory, kita cek produk tadi, t-shirt ke San Diego, t-shirt SD, sekarang produk on hand-nya sudah 800 unit. Karena tidak dibilang berapa jumlah safety stock-nya, jadi ke 800 unit t-shirt ini bisa langsung dikirimkan ke Rocky Bike Mountain. Selanjutnya kembali lagi ke modul sales, pilih sales order yang baru dibuat tadi, ini, kemudian klik delivery. Maka dia sudah bisa divalidate. Validate, apply. Maka statusnya akan berubah menjadi done, di mana barang tersebut sudah dikirimkan. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah membuat sales order. Kembali lagi ke menu sales. Maksud saya, selanjutnya yang perlu dilakukan adalah membuat invoice. Klik create invoice, regular invoice, create and view invoice. Jurnal sudah berhasil dibuat dari S00007. Selanjutnya klik confirm. Statusnya sudah divalidasi, dari draft menjadi dikirim, lalu klik send and print. Send and print.
Di sini karena saya tidak punya printer, jadi bisa di cancel aja. Bisa langsung ke register payment aja. Register payment, kita memasukkan nama bank penerima. Misalnya bank penerima, ke nomornya misalnya 12345, akun holdernya itu si Rocky Mountain Bikes dengan bank SI. Akun holder name-nya misalnya Siregar. Klik save. Lalu klik create payment. Sudah dalam proses in payment, maka dapat dilihat bahwa status pembayaran berubah menjadi in payment. Untuk memastikannya, jumlah produk pada San Diego plan tadi, kita buka lagi inventory, lalu produk, maka produk pada San Diego tadi berubah menjadi 0 karena sudah dikirimkan ke pembeli kita, yaitu Rocky Mountain Bike. Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin menampilkan chart of account? Jadi chart of account itu dapat diakses melalui modul accounting. Pilih configuration, lalu chart of account. Berikut merupakan tampilan dari chart of account yang terdapat pada proses tadi. Ada outstanding receipt, outstanding payment, dan juga employee liability, account receivable, account receivable dalam bentuk POS. Lalu ada owner receivable, ada receivable, liquidity transfer, trade receivable. Ya, itu saja untuk chart of account. Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin menampilkan laporan keuangan? Laporan keuangan dapat ditampilkan melalui general ledger, sama saja dari accounting juga. Pilih configuration. Pilih reporting. Ada general ledger. Nah, berikut merupakan tampilan laporan keuangan kita. Yang telah saya buat tadi. Jika diklik, akan menampilkan tampilan laporan keuangan secara lengkap. Dapat di print preview atau diekspor jadi XLSX dan juga dapat di save. Selanjutnya, bagaimana jika ingin menampilkan laporan keuangan dalam bentuk jurnal audit? Pilih melalui reporting, jurnal audit, pilih start date-nya hari ini. Jika kita ingin menampilkan transaksi yang terjadi hari ini, pilih tanggal hari ini, nama company-nya apa, lalu print. Berikut merupakan jurnal audit. Ada 9 lembar. Yang pertama, customer invoice journal, di mana debitnya $24, kreditnya $24. Vendor bills journal, miscellaneous operation journal, inventory valuation journal, exchange difference journal, SS123456789 journal dengan debit 24 dan kredit $24. Lalu BI 0987 journal, cash journal, cash basis tax journal. Ya. Oke, sekian untuk studi kasus yang pertama. Akan dilanjutkan studi kasus yang kedua. Selanjutnya kita akan ke studi kasus yang kedua. Studi kasus yang kedua adalah Rocky Mountain Bike memesan 40 Red Deluxe Touring Bikes dari PT Sandraulina, di mana PT Sandraulina akan menjual masing-masing
sepeda atau harga satu sepeda itu seharga $2.800. PT Sandraulina memiliki dua plan, yaitu plan San Diego dan plan Dallas. Masing-masing plan sudah menetapkan harga sepeda tersebut seharga $1.400. Selain itu, plan San Diego sudah memiliki 10 sepeda terlebih dahulu, sedangkan plan Dallas tidak ada stok sepeda. Selanjutnya, sepeda tersebut memiliki raw material. Raw materialnya adalah aluminium wheels assembly. Pada plan Dallas sudah memiliki stok 200 aluminium wheel assembly, tetapi pada plan San Diego tidak ada stok raw material. Di mana harga dari raw material tersebut adalah $110. Maka yang perlu dilakukan adalah PT Sandraulina harus membeli raw material sebanyak 200 terlebih dahulu karena lot size-nya 50 kan. Jadi agar dapat memenuhi pesanan sebanyak 40 Red Deluxe Touring Bikes. Jika sudah dipesan raw materialnya, maka akan dilakukan manufacturing 30 Red Touring Bikes untuk memenuhi pesanan. Lalu produk tersebut akan dikirimkan kepada Rocky Mountain Bikes. Jadi untuk studi kasus kedua ini memiliki sedikit perbedaan dengan studi kasus yang pertama. Kedua studi kasus masing-masing ada yang memesan, dan PT Sandraulina juga memiliki dua plan, tetapi produk yang dipesan itu untuk studi kasus yang kedua memiliki raw material. Jadi jika ada yang ingin memesan produk utama, yang perlu diadakan adalah raw material yang terlebih dahulu, lalu dilakukan manufacturingnya. Baru bisa dikirimkan produknya ke Rocky Mountain Bikes. Jadi kita akan langsung ke Odoo. Baiklah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan membuat inventory produk. Kita akan membuat produk baru dengan nama Red Touring Bikes. Atau kita singkat dengan Red Deluxe Touring Bike dengan sales price-nya adalah 1.400 dan cost-nya adalah 2.800. Company PT Sandraulina. Save. Selanjutnya kita akan update quantity-nya dengan klik update quantity lalu create. Jadi tadi berdasarkan studi kasus dikatakan bahwa untuk sepeda tersebut sudah ada sebanyak 10 di plan San Diego. Maka location-nya plan San Diego, SD strip 036, on hand-nya 10. Lalu kita kembali ke produk. Maka dapat dilihat jumlah sepeda adalah 10. Sudah berhasil dibuat. Sepertinya ada kesalahan. Harganya itu sales price-nya yang 2.800, cost-nya 1.400. Oke. Di save. Lalu kembali ke produk. Maka sepeda sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan membuat bill of materialnya, di mana sepeda itu memiliki bill of material yaitu aluminium wheel assembly. Melalui bill of material, create, satu Red Deluxe Touring Bike memiliki komponen wheel assembly. Kita buat namanya aluminium wheel assembly. Create.
kita dapat membuat produknya langsung dari sini. Namakan aluminium wire assembly agar tidak bertabrakan, karena sebelumnya saya sudah membuat beberapa produk tersebut agar tidak terjadi tabrakan pada datanya. Kuantitinya 4 AWA, yaitu aluminium wire assembly sebanyak 4. Satu sepeda membutuhkan 4 AWA. Pada company Sanrolina, lalu klik save. Kemudian print BOM strukturnya. Maka dapat dilihat berikut merupakan BOM structure and cost dari Red Deluxe Touring Bike yang memiliki bill of material ini aluminium wires assembly. Setelah berhasil membuat BOM, selanjutnya kita kembali lagi ke inventory produk. Dikatakan bahwa aluminium wire assembly itu sudah tersedia sebanyak 200 di plan Dallas. Jadi sebelumnya kita sudah harus membuat plan terlebih dahulu, namanya plan Dallas. Caranya sama seperti pada studi kasus yang pertama. Jadi diasumsikan kita sudah membuat plan Dallas. Kita update kuantitinya saja. Create location Dallas D036 stok sebanyak 200. Selesai. Lalu kembali ke produk. Jadi wire assembly sudah 200, sepeda sudah 10 sesuai dengan studi kasus. Selanjutnya kita akan membuat sales order. Menu, lalu kita ke sales, create. Nama customer kita adalah Rocky Mountain Bikes. Ia akan memesan hari ini. Durasi pembayaran 15 hari. Produk yang akan dipesan adalah ini Red Deluxe Touring Bike sebanyak 40. Di mana produk tersebut diambil dari warehouse San Diego. Kemudian klik save. Lalu send by email. Sales order tersebut akan dikirim ke email si Rocky Mountain Bikes. Setelah selesai, klik confirm. Lalu kita akan melakukan delivery. Karena jumlah stoknya belum sesuai, maka akan diadakan procurement terlebih dahulu. Kembali ke menu, kita akan ke modul purchase. Kita akan mengadakan raw materialnya sebanyak 200 ke plan San Diego. Sebanyak 200. Raw materialnya adalah ini AWA aluminium wire assembly sebanyak 200. Dimana harganya adalah 110. Dari vendor Space by Composite. Jadi diasumsikan kita sudah membuat vendornya seperti yang pada studi kasus pertama. Caranya sama seperti itu. Lalu other information-nya deliver to San Diego. Setelah berhasil, lalu klik save. Lalu send by email. Kita akan mengirim email ke vendor. Setelah itu confirm order. Lalu jika produk telah diterima, klik receive product. Untuk memastikannya, kita klik menu, lalu inventory, produk,
dapat dilihat bahwa aluminium wire assembly, mohon maaf, belum divalidate tadi. Jadi divalidate terlebih dahulu, apply, dan maka dapat dilihat bahwa 200 AWA aluminium wire assembly sudah dikirimkan melalui vendor Spike by Composite ke plant San Diego. Dapat dilihat nih, purchase 200, product on hand 400. Setelah itu kita akan melakukan manufacturing terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuat manufacturing order. Produknya adalah sepeda, kuantitinya 50. 50, padahal yang tadi produknya yang kurang itu sebanyak 30 saja. Namun karena lot size-nya 50, maka kita akan memproduksi 50 sepeda dengan komponen raw materialnya adalah AWA diambil dari San Diego. Finish produknya akan diletakkan ke San Diego. San Diego Manufacturing. Save. Lalu diklik confirm. Edit. Masukkan jumlah produknya 50. Save. Lalu jika sudah berhasil diterima, klik mark as done. Dikatakan sudah consume 200. Kita refresh produknya. Maka AWA-nya sudah berkurang menjadi 200 dan sepedanya udah ada 60 unit. 60 unit, kita pastikan dulu apakah dia sudah masuk ke warehouse yang tepat. Product on hand. Ya, sudah masuk ke San Diego warehouse. Maka kita dapat menyelesaikan sales order yang telah tadi kita buat melalui sales. Pilih yang terbaru, delivery, langsung dapat divalidate. Apply. Maka statusnya berubah menjadi dan sebanyak 40. Kita kembali ke sales, orderan yang paling atas, lalu kita akan membuat invoice-nya atau pembayarannya melalui regular invoice saja. Create and view. Ya, lalu kita confirm saja. Kemudian langsung di register payment. Ya, dari bank penerima. Create payment. In payment, maka pembayaran sudah berhasil dilakukan. Kita dapat melihat pada kembali ke inventory kita. Jadi produknya tadi 60, seharusnya sudah sisa 20. Ya, sepedanya sudah sisa 20 karena sudah dikirimkan ke customer. Jadi kita akan melanjutkan tahapan selanjutnya. Selanjutnya untuk laporan keuangan kita, kita mengaksesnya dari modul accounting.
reporting, jurnal audit ya. Kita pilih start date yang hari ini. Company-nya PT Sandraulina, iya, print. Open. Jadi untuk customer invoice journal sudah balance, $224, 112. Untuk vendors bills journal, kemudian ada miscellaneous operation journal, tidak ada. Inventory valuation journal juga tidak ada. Exchange difference journal juga tidak ada. Untuk SS 123456789 journal itu debitnya $24, kreditnya $24, debitnya $112, kreditnya $212. B0987 jurnal tidak ada, cash jurnal tidak ada, cash basis text jurnal juga tidak ada. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kalimat yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.